Mau teteman bisa, mau deket-deket doang bisa, mau pacaran juga bisa, hubungan kayak apapun juga bisa. Buruan tonton konten gue soal Sagittarius, gimana cara pacarannya. Tonton sampai habis. Hai guys, kembali lagi bersama aku Arby Fembria yang bakal menguliti zodiak-zodiak kalian. Dan kali ini gue bakal bacain gimana cara ngedeketin zodiak ini sampai bertekuk lutut di hadapan kalian. Dan kali ini gue bakal ngebahas zodiak Sagi. Eits, tar dulu. Tapi follow dulu Instagram aku @arbyfembria, @just.fembria, atau TikTok akun aku @arby.fembria. Buat kalian yang pengen belajar modeling, jangan lupa follow @arbyfembria.modelingschool. Oke guys, sekarang kita masuk karakteristik zodiak Sagittarius. Karakternya kayak apa sih kalau misalnya pacaran sama zodiak Sagittarius ini? Sebelum kita cari tahu gimana cara ngedapetinnya, at least kalian tahu dulu karakternya kayak apa sih Sagi ini. Nah, Sagi ini tipikal zodiak yang sebenarnya independen banget, freedom banget. Jadi dia tuh sebenarnya tidak terlalu penting namanya status hubungan, entah itu HTS, entah itu partnership, entah itu married, entah itu tunangan. Sebenarnya itu nggak terlalu penting bagi Sagi. Yang penting bagi Sagi itu adalah pertama kenyamanan dulu. Nyaman nggak menjalani hubungan ini? Enak nggak buat diajak susah seneng? Enak nggak dibawa kemana-mana hubungan ini? Itu aja dulu. Ketika Sagi udah ngerasa aman dan nyaman dan ngerasa kalian seseorang yang cocok untuk diajak bersanding dan berpetualangan bersama Sagi, Sagi itu santai. Mau bentuk belibet. Mau bentuk hubungannya kayak apa nggak terlalu penting. Tetapi biasanya ketika udah relationship, biasanya mereka punya tanggung jawab yang lebih. Nah, tipikal Sagittarius ini tipikal zodiak yang jangka panjang ya dalam hubungan. Jadi kalian itu akan ngerasakan sensasi pertemanan, percintaan sekaligus petualangan bersama-sama. Nah, buat teman-teman yang punya pasangan zodiak Sagi, itu biasanya karakternya satu, dia itu sedikit posesif ya dengan pasangan, dan dia itu sering berbicara terus terang sering berbicara terus terang atau belak-belakan, dan setelah itu juga dia apa adanya. Jadi apa yang ada di kepala dia yang menurut dia nggak suka, dia akan sampaikan ke pasangan tanpa peduli pasangannya itu sakit, bete, kecewa atau apa, bodoh amat. Yang penting dia ngasih tahu apa yang menurut dia itu harus dilontarkan. Nah, cenderung ceplas-ceplos. Jadi kayak kalau pacaran sama Sagi ya mereka ceplas-ceplos apa adanya, ya real, that's Sagittarius. Dan kalau kalian punya pasangan atau pengen punya pasangan yang notabene enak diajak jalan, temen kerja segala macam, Sagi. Dan teman-teman tentu saja kalau punya pasangan Sagi ini benar-benar kalian tuh harus ngejaga hubungan tersebut supaya balance, supaya Sagi ini nggak bosen. Karena Sagi itu ketika udah lost of something, mereka akan pergi gitu aja ninggalin tanpa peduli historinya, tanpa peduli dengan apa yang mereka udah lalui. Karena menurut Sagi, it's all about adventure atau petualangan. Ketika petualangan itu sudah tidak dinikmati, mereka akan pergi. Jadi buat kalian, karakter dari Sagi itu yang bebas, yang out of the box, yang open mind dalam segala sesuatu, yang mereka itu seneng dengan adventure dan petualangan, itu kalian harus cukupi. Kalau kalian memiliki tipikal pasangan yang terlalu close mind, terlalu berpikiran pendek atau apapun, jangan pacaran sama Sagi, karena bagi Sagi itu cukup membosankan. Cara ngebaca gimana Sagi ini mulai kelihatan suka sama kalian. Nah, biasanya Sagi itu kalau udah interest, biasanya mukanya udah kelihatan. Nah, dari kelihatan itu gerak-geriknya juga udah kelihatan. Dan biasanya nggak berapa lama dari situ, Sagi bakal mepet langsung ke kalian. Mau kalian tinggalnya di mana, mau kalian jauh rumahnya dari dia, mau kalian di pelosok atau luar kota atau apapun, kecuali lintas alam ya, gua nggak tahu itu. Nah, itu dia akan datang hanya untuk pengen ketemu sama kalian, untuk ngerasa bahwa kalian ini satu-satunya yang diinginkan mereka. Kelihatan banget di situ. Tergantung sama kalian. Kalau kalian tipikal zodiak yang suka dikejar ya kan, yang memang tipikal yang maunya dikejar aja, ya udah kelihatan di situ. Sagi itu pasti akan ngejar dan kelihatan abis-abisan di awal. Bahkan dia akan ada untuk kalian
dimanapun untuk ngajakin ketemu terus. Biasanya Sagi tuh kalau udah di fase awal pacaran itu, atau misalnya PDKT, sorry belum pacaran, PDKT, itu dia akan mepet terus sampai dapet. Apapun dia akan lakuin sampai dapet. Jadi dia tuh sangat impulsif untuk ngedapetin pasangannya dengan segala cara apapun supaya pasangannya happy, pasangannya mau sama mereka. Nah itu udah kelihatan banget patternnya Sagi. Dia akan babuk. Gimana cara ngedapetin, gimana cara ngedeketin, dia approach sana sini. Makanan kesukaan dia apa, kerjanya di mana, didatengin segala macem. Diajak ngedate, diajak nonton. Nah Sagi itu udah kelihatan dari awal. Kalau Sagi nggak suka sama kalian, boro-boro dia ngedatengin kalian. Ketemu sama kalian aja dia malas. Gitu. Nah, Sagi itu biasanya suka dibikin penasaran. Jadi jangan cepet-cepet juga langsung yes gitu loh. Sagi itu butuh tantangan karena mereka, ya itu tadi aku udah bahas bahwa mereka tuh jiwa-jiwa petualangannya ada gitu loh. Jiwa-jiwa adventure-nya ada. Jadi kalian harus bener-bener bisa bikin mereka yakin untuk ngejar kalian. Oke, gimana cara ngedapetin zodiak Sagittarius? Tadi udah aku bahas ya. Tanda-tanda dia udah mulai suka sama kalian. Nah biasanya kalau mau kayak gitu itu udah jelas kalian tuh secara fisik itu tipe mereka dulu. Kalau udah secara fisik tipe mereka tuh pasti akan attract ke kalian. Kalian akan diajak ketemu. Nah ketika mereka udah memiliki intensitas seperti itu, biasanya kalian santai aja. Jadi temennya dulu aja. Yang penting kalian harus ngasih lihat sisi-sisi kalian yang bisa apa aja, bisa sebagai teman, bisa sebagai pasangan, bisa sebagai partner, bagaimana meraih mimpi itu kalian harus kasih tahu. Dan Sagittarius tuh suka banget berbagi mimpi, dalam artian mereka itu kan juga punya goal dalam hidup, mereka butuh kenyamanan dan keamanan juga dalam hubungan. Make sure kalian tidak playful atau tidak kanan kiri atau punya backingan yang lain, bikin mereka secure juga ketika mereka attract. Dan ketika mereka udah melakukan seperti itu dan Sagittarius udah ngerasa bahwa you are the one, rata-rata Sagittarius tuh nggak pakai lama, bahkan hanya dalam hitungan hari, dalam hitungan minggu pasti udah ngajak kalian pacaran. Dan ketika Sagittarius itu udah nyatain rasa cinta dan sayangnya, tinggal kalian ikutin aja. Dan kalian ketika berpasangan dengan Sagi itu kalian harus benar-benar bisa menjadi apapun itu untuk menyeimbangkan mereka. Karena yaitu Sagi itu kan tipikal orang yang gak terlalu apa-apa dibikin serius. Bahkan tadi aku udah bilang bahwa komitmen atau bentuk komitmen itu nggak menjadi masalah bagi Sagi. Yang penting kalian itu ada untuk Sagi dalam kondisi apapun. Bisa menjadi apapun untuk Sagi. Karena pernikahan atau misalnya cuma cincin atau nggak terlalu penting bagi Sagi. Yang penting mereka merasa nyaman, mereka merasa happy, mereka merasa bisa berpetualang bersama-sama, hubungan ini terjaga, mau hubungannya HTS, TTM atau apapun, atau dekat aja seumur hidup, menurut mereka itu adalah relationship. Karena ya itu tadi aku udah bahas bahwa selama kalian bisa bersama-sama menyeimbangkan dengan Sagi, Sagi akan ngerasa you are the one, dan nanti akan develop sendiri kok, akan terbangun sendiri bentuk hubungannya itu akan seperti apa. Entah suatu saat kalian akan married, nanti juga akan terjadi. Yang penting bagi Sagi itu mereka udah merasa secure bahwa kalian tuh pasti akan ada di samping mereka di setiap saat, di setiap apapun itu. Jadi kalau teman-teman, kalau udah Sagi udah ngedeket, kalian bisa berikan sisi-sisi kalian sebagai teman itu udah cukup. Dan mau diajak susah bisa, mau diajak seneng bisa, nggak usah sok jaim-jaiman, apa adanya aja bagi Sagi. Kalau Sagi udah memilih kalian untuk dideketin, mau bentuknya kayak apa, mau kalian punya sikap kayak apa, kecuali hal-hal yang dapat merusak relationship seperti playboy atau playgirl yang suka main-main gak serius, itu juga semua orang juga gak mau. Nah ketika kalian udah menunjukkan keseriusan kalian bahwa kalian mau, Sagi pasti akan membawa kalian. Gimana cara menjaga hubungan supaya long lasting dengan Sagi? Yaitu jangan membuat sesuatu yang membuat Sagi itu jadi nggak pede dengan hubungan ini, apakah masih baik-baik aja atau enggak. Karena satu, zodiak Sagi ini bukan zodiak yang gampang terlalu berubah-ubah gitu loh. Mungkin kalau secara kondisi hubungan dalam artian kayak kita secara ekonomi lagi nggak baik-baik, itu masih aman, atau kita lagi berpetualang di segala sesuatu. Tetapi ketika melihat pasangan berubah atau Sagi
lost the spark atau kehilangan gairah dalam hubungan dengan seseorang, biasanya Sagi itu tipikal yang akan ninggalin gitu aja tanpa peduli apa yang udah kalian lewati, berapa lama hubungan itu, apa yang pernah kalian capai. Sagi doesn't care. Sagi itu bodoh amat. Dalam artian kalau gue udah nggak ngerasa hubungan ini seperti apa yang gue harapkan dengan mimpi-mimpi gue yang pernah gue mimpikan, atau hasrat gue untuk memiliki teman untuk bersanding sampai tua nanti, kayaknya Sagi akan pergi gitu aja. Bodoh amat mau kalian udah ngasih Sagi apapun, akan di-cut loss, ditinggalin gitu aja sama Sagi, dan Sagi akan mencari petualangan baru, dan biasanya Sagi akan move on gitu aja tanpa peduli mau udah punya anak segala macam atau apapun. Sagi bodoh amat, karena bagi Sagi sendiri sebuah kehangatan, sebuah kebersamaan itu lebih penting dibandingkan bentuk komitmennya. Apa yang telah dicapai atau apa yang telah dilalui itu nggak, menurut Sagi ya udah masa lalu. Yang Sagi perlukan adalah masa sekarang dan masa depan, dan juga petualangan-petualangan seru dan keseruan-keseruan seru lainnya bersama pasangan. Karena tipikal zodiak ini tuh kayak mau diajak apa aja, mau diajak susah bisa, mau diajak seneng bisa, mau diajak kerja keras bisa, diajak happy bisa, dan mereka tipikal yang nggak mengeluh. Mereka akan selalu ada untuk pasangannya dan selalu bisa menjadi teman terbaik untuk pasangannya. Itu misi Sagi. Nah, ketika Sagi ngerasa udah nggak bisa jadi teman, udah ngerasa ini terlalu complicated, terlalu nggak nyaman, terlalu kehilangan arah, dan gue udah nggak nemuin ini kok gue ngerasa dimanfaatin dalam hubungan itu, dia akan pergi gitu aja tanpa bilang ke kalian, bahkan nggak akan ngeluarin kata-kata putus. Bahkan mereka hanya pergi gitu aja, kayak tiba-tiba hilang, tiba-tiba jarang ngetemuin kalian, tiba-tiba yang biasanya ngontekin kalian, nyari, ngeribetin kalian tiba-tiba nggak ada. Nah itu loh, Sagi tuh kadang nggak terlalu peduli apa yang udah dia lalui, apa yang dia udah investasikan tuh bodo amat. Bahkan dia bisa pergi gitu aja, menghilang, dan tiba-tiba kan udah nggak ngetemuin di mana Sagi itu berada. Nah, teman-teman yang punya pasangan Sagi, kalian jangan pernah bikin mereka kayak kehilangan rasa percaya diri dengan hubungan ini, ngerasa nggak nyaman dengan hubungan ini. Just be there. Dimana dia seperti apa, kalian harus bisa jadi teman di segala kondisi dan bisa meyakinkan dia untuk terus membangun hubungan itu ke level selanjutnya. Dan tentu saja Sagi ini kan orangnya seru ya, bukan tipikal orang yang terlalu serius. Kalau kalian mau pasangan yang serius, jangan pacaran sama Sagi. Serius bisa, tetapi serius dalam artian kayak dalam artian kayak sesuatu hal yang memang membutuhkan sesuatu hal yang serius, kayak contoh soal kerjaan ya harus serius. Tetapi kalau misalnya harian, Sagi itu juga suka yang berjenaka gitu lah, yang bisa buat ngobrol, buat sharing, buat apapun bentuknya. Nah teman-teman, kalau misalnya nih kalian tipikal yang nggak kuat dengan sisi pedesnya Sagi, Sagi itu akan ngomong ke kalian apa adanya. Kalau kalian dimarahin sama Sagi, yang itu apa adanya gitu loh. Nah kalau kalian tipikal baperan, ya udah siap-siap aja. Nah kalian pasti akan tahu karakternya dia yang ceplas-ceplos apa adanya, dan ketika kalian menjaga hubungan itu seimbangin. Kadang tipikal dia yang straightforward, ceplas-ceplos itu juga kadang jangan dibikin serius terus dendam untuk ngebalas. Itu nggak berlaku buat hubungan dengan Sagi, karena itu akan ngancurin hubungan. Soal cheating buat semua hubungan sama ya, tidak ada opsi untuk orang ketiga, jadi jangan pernah berinvestasi soal itu. Untuk karakter, segimanapun hubungan, pokoknya ya jangan kalian membuat dia nggak nyaman dan kehilangan rasa percaya diri. Aku rasa bakal panjang, karena Sagi ini nggak akan kemana-mana kok. Kalau kalian anteng, kalian jalannya dengan tanpa tuntutan, dengan rasa kenyamanan, Sagi itu akan stay sama kalian sampai di level hubungan apapun. Oke guys, itu zodiak Sagi. Buat kalian yang lagi attract atau lagi ngedeketin zodiak Sagi, itu udah gue bagiin petuah-petuah ya kan. Kalau misalnya kalian pengen langgeng juga udah gue bagiin. Jadi kalian gak usah overthinking gimana ngedapetin Sagi. Dan tentu saja teman-teman semuanya yang pengen ngedeketin zodiak-zodiak lain udah gue bahas. Pokoknya tinggal kepoin, subscribe YouTube channel gue, jangan lupa hidupin loncengnya, siapa tahu gue lagi ngepost dan kalian lagi sibuk. Oh iya ya,
gue harus kembali ke kontennya ke Arbi untuk pengen tahu zodiak-zodiak yang lagi dideketin. Dan siapa tahu teman-teman kalian lagi butuh temen curhat, malas ngedengerinnya, bagiin aja konten gue. Oke, aku Arbi Fembria, pamit dulu dari hadapan kalian. Jangan lupa untuk follow Instagram aku, follow TikTok aku, dan juga jangan lupa kalau kalian lagi pengen belajar modeling, pengen menambah rasa kepercayaan diri, cara ngobrol, cara ngomong, cara berjalan, cara berpenampilan seperti apapun, pengen meraih mimpikan sebagai seorang model, join di @arbifembria.modelingschool. Sampai ketemu di konten selanjutnya.